Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Juni Rahwanti. Kali ini kita akan membahas mengenai materi pola bilangan. Apa sih definisi pola bilangan itu dan apa aja sih pola bilangan itu? Oke, langsung saja kita simak, kita bahas bersama-sama. Yang pertama mengenai pola bilangan. Di sini sudah saya tuliskan bahwa pola bilangan itu adalah susunan bilangan yang memiliki bentuk teratur. Jadi, bentuknya itu teratur. Misal, nambah 1 ya nanti akan nambah 1 terus. Misal, mengali 2 ya nanti akan mengali 2 dan seterusnya. Oke, langsung kita masuk ke contohnya. Contohnya di sini saya menuliskan misalnya 2, kemudian 4, kemudian 8. Dari pola ini kita bisa melihat 2 ke 4 itu dikali dengan 2. 4 ke 8 juga dikali dengan 2. Bilangan seterusnya itu pasti 16, 32, dan seterusnya. Kok bisa menentukan itu dikali 2 bukan ditambah 2? Oke, dari 2 ke 4 bisa aja ditambah 2. Terus dari 4 ke 8 nggak mungkin ditambah 2 kan? Oke, di sini kita harus peka. Jadi dari 2 ke 4 itu memang bisa ditambah dengan 2. Tapi kita lihat apakah bilangan selanjutnya itu juga ditambah 2? Jika tidak, itu kemungkinan dia mengali. Seperti contoh yang di sini, ini dia mengali 2 terus. Kemudian apakah hanya ditambah dan dikali saja? Jadi ada kemungkinan lain. Contoh kedua yang sudah saya tuliskan ini merupakan contoh barisan bertingkat. Apalagi yaitu bilangan bertingkat. Disebut bertingkat karena memang dia ya bertingkat gitu kan. Oke, di sini maaf kecil. Dari 3 ke 5 ini kan nambahnya 2. 5 ke 7 nambahnya 2. Ya, akan bertambah 2 lagi. Berarti di sini tambah 2 jadi 9. Oh, 17 tambah 9 26 dan seterusnya. Begitu. Banyak sekali jenis pola bilangan yang nanti akan kita temui. Bahkan pola bilangan itu ada di pelajaran SMP, ada di pelajaran SMA, psikotes biasanya juga ada pola bilangan, tes SKD CPNS ada pola bilangan, tes masuk PTN ada materi pola bilangan. Di pola bilangan itu adalah materi yang digunakan hampir di semua lini ya. Begitu, jadi kalian harus paham mengenai pola bilangan ini. Kalau kalian nggak percaya, silahkan tanyakan ke kakak kalian atau tante kalian atau siapapun itu yang sudah pernah ikut tes ke perguruan tinggi atau yang sudah ikut tes CPNS. Pasti ada materi ini, jadi kalian harus paham sekali lagi. Oke, setelah definisinya tahu, kita harus tahu apa sih macam-macam dari pola bilangan itu yang harus kita tahu. Kalau macamnya banyak sih, cuman di sini saya akan menyebutkan 6 jenis pola bilangan. Oke, yang pertama itu mengenai pola bilangan ganjil. Di sini sudah jelas pola bilangan ganjil, jadi terdiri dari bilangan-bilangan yang ganjil. Oke, kita mulai dari 1. Pasti bilangan ganjil setelahnya adalah 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Semua bilangan ganjil. Di sini juga sudah saya tuliskan bahwa jumlah n suku pertama untuk pola bilangan ganjil itu rumusnya n pangkat 2. Misalnya ada pertanyaan, jumlah 5 suku pertama pola bilangan ganjil adalah 5 suku pertama. Berarti n-nya kita ganti dengan 5. Kalau pertanyaannya jumlah 2 suku pertama, n-nya kita ganti dengan 2. Oke, kita mau mencari jumlah 5 suku pertama ya. Nah, 5 suku pertama, so n-nya kita ganti dengan 5. Jadi 5 pangkat 2 sama dengan 25. Oke, kita cek ya. Kita cek ya, kalau dihitung manual kira-kira sama nggak ya? 5 suku pertama itu artinya 1 tambah 3 itu 4,
tambah 5 itu 9, tambah 7 itu 16, ditambah 9 itu 25. Jadi benar bahwa 5 suku pertama itu kalau dijumlahkan hasilnya 25. Oke lah, kalau misalkan 5 itu kita masih bisa ngitung ya. Kalau pertanyaannya jumlah 100 suku pertama, apakah kalian akan ngitung? 1 tambah 3 dan seterusnya sampai 100 suku. Kan ya males tah, kan nggak mungkin tah. Jadi ada rumusnya, yaitu N pangkat 2. Kita lanjut mengenai pola bilangan yang kedua. Kalau tadi ada ganjil, berarti sekarang ada genap. Bilangan genap dimulai dari 2. Oke, jadi setelah 2, 4, 6, 8, 10, dan seterusnya. Sama dengan yang tadi, ada rumusnya jumlah N suku pertama, jumlah 5 suku pertama, jumlah 10 suku pertama. Kalau jumlah 10 suku pertama, jadi N-nya kita ganti dengan 10, tinggal gitu aja. Rumusnya beda ya, nggak semua pola itu rumusnya sama, rumusnya beda. Contohnya, kalau di sini kalian suruh mencari jumlah 10 suku pertama pola bilangan genap. Caranya adalah dikali 10 ditambah 1. Karena ada kurungnya, kita kerjakan yang dikurung dulu. Jadi 10 dikali 10 tambah 1, 11. Jadi hasilnya 110. Gitu aja. Masa kalian mau ngitung 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8? Panjang guys, ngapain kita menghitung manual kayak gitu kalau ada rumusnya gitu ya. Oke, kita lanjut ke pola bilangan yang ketiga, yaitu pola bilangan segitiga. Namanya aja segitiga, berarti bentuknya segitiga. Oke, kita perhatikan dulu. Yang pertama itu adalah 1. Kemudian ini merupakan gambar dari pola bilangan segitiga. Bilangan pertamanya itu 1, kemudian 3, kemudian 6, kemudian 10, dan seterusnya. Kalau di gambar itu membentuk bangun segitiga, makanya namanya pola bilangan segitiga. Kemudian kita lanjut ke pola bilangan yang keempat, yaitu pola bilangan persegi. Namanya persegi, so bentuknya juga kayak persegi. Yang pertama itu hanya 1, kemudian ada 4, kemudian 9, kemudian 16, itu 4, 9, 16. Di sini rumus suku ke N-nya itu adalah N kuadrat. Kita lihat suku ketiga. Berarti kan 3 kuadrat nih. 3 kuadrat berapa? 9 kan? Suku ketiga di sini 1, 2, 3. 9. Kalau masih sedikit gampang tinggal ngitung ya. Oke, misal suku ke 100. Berarti kan 100 pangkat 2, 10. N itu adalah pertanyaannya. Suku ke 5 berarti N-nya 5. Suku ke 100 berarti N-nya diganti dengan 100. Hanya seperti itu. Oke ya. Kita lanjut ke nomor 5, itu mengenai pola bilangan persegi panjang. Sesuai dengan namanya, bentuknya nanti akan berbentuk persegi panjang.
Oke, ini 2, kemudian 6, kemudian 12, dan seterusnya. Di sini ada rumus suku ke n-nya, yaitu n dikali dengan n plus 1. Misalnya, suku ke 9, berarti 9 dikali 9 ditambah 1. 9 dikali 10, berarti 90. Yang terakhir itu mengenai segitiga Pascal. Segitiga Pascal itu nanti bisa diterapkan di beberapa materi selanjutnya. Jadi kita harus paham apa sih segitiga Pascal? Ya, bentuknya segitiga. Puncaknya itu kita kasih dengan angka 1. Kemudian samping kiri kanannya kita ke, ini kan baris pertama hanya angka 1. Baris kedua sampingnya kita kasih angka 1 dan 1. Baris ketiga pinggirnya kasih angka 1. Tengah-tengahnya itu penjumlahannya. Jadi 2, pinggirnya tetap 1. Pinggirnya 1. Ini dijumlahkan, berarti 3. Ini 3, pinggirnya kasih 1 lagi. Oke, untuk materi di pertemuan kali ini cukup itu dulu. Jadi yang pertama mengenai definisi dari pola bilangan. Kemudian bentuk-bentuk pola bilangan yang saya jelaskan ada 6. Pola bilangan ganjil, genap, segitiga, persegi, persegi panjang, kemudian segitiga Pascal. Untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai contoh soalnya. Jika ada pertanyaan silahkan tuliskan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Kita simak contoh soal dan pembahasannya. Tentukan jumlah 15 suku pertama pola bilangan ganjil. Kalau jumlah itu kita biasa menyebutnya dengan SN. Kalau tadi soalnya 15, jadi ditulisnya dengan S15. Ingat, kalau jumlah itu S, kalau suku ke itu nanti pakainya U. Ini kan jumlah, jadi ini pakainya S. (15 kuadrat), ada yang tahu? Oke, betul sekali, 225. Yang kedua soalnya tentukan suku ke 20 dari pola bilangan segitiga. Karena suku ke berarti pakainya U. 20 sama dengan, ingat segitiga itu rumusnya apa? N dikali N plus 1 dibagi 2. N-nya 20. Jadi 20 dikali 20 ditambah 1 dibagi 2. 20 dikali 21 dibagi 2. Bisa kita bagi. Jadi jawabannya 210. Kemudian soal yang ketiga, tentukan N jika suku ke N pada pola bilangan persegi adalah 725. UN-nya itu 725. UN tadi rumusnya apa? Ayo, N pangkat 2 sama dengan 725. Di N itu sama dengan akar 725 berapa? 25. Oke, itu tadi mengenai pola bilangan beserta contoh soalnya. Semoga kalian semua paham. Semoga ilmu yang saya sampaikan bermanfaat dan semoga tidak bosan dengan menyimak video dari saya. Terima kasih yang sudah menyimak sampai akhir. Tetap semangat dalam mempelajari matematika. Apabila ada pertanyaan atau mau request materi apa yang mau dibahas, bisa komentar di bawah atau cek Instagram saya di Juni Rahwanti. Sekali lagi terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, comment, and share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.